Kelihatannya memang polemikus Islam bebas sekali menista Kristen, sangat-sangat bebas. Dilaporkan ke polisi pun tidak diapa-apakan. Ini bahaya sekali ini. Sangat-sangat berbahaya. Ya, sedangkan yang dari Kristen melakukan hal yang sama terhadap Islam, itu langsung ditangkap itu. Ya, ini kondisinya saudara. Ini kondisinya ya. Jadi bukan kondisi yang biasa-biasa atau normal-normal. Ini kondisi abnormal ini ya. Ada diskriminasi, ada ketidakadilan. Seorang YouTuber besar kemarin mengontak saya akan bantu begini, sampai sekarang dia tidak bantu. Saya tidak tahu alasannya apa. Apakah juga mungkin di pikirannya itu ada pikiran diskriminatif yang sama, saya tidak tahu. Maksudnya bantu untuk menyuarakan keadilan ini ya. Perihal Kristen gampang sekali ditangkap, sedangkan yang dari pihak Islam bebas sekali menista Kristen. Ya, bebas sekali, sangat-sangat bebas. Ya. Jadi itu saudara catatan yang pertama ya. Ya baik. Yang kedua sekarang saudara, khusus bagi YouTuber Kristen, saya sudah berbicara itu bertahun-tahun lalu, tapi Anda kan melawan saya. Saya bicara tentang murtadin, begitu gampang bersaksi, padahal menurut saya kesaksian-kesaksian itu perlu betul-betul diuji dengan kebenaran Alkitab. Begitu gampang bersaksi dan akhirnya kemudian nyerempet menyinggung Islam. Kalau betul-betul mereka adalah murtadin ya, artinya seorang petobat masuk Kristen dari Islam, ya mulai nyerempet menyebut agama lamanya. Sebetulnya bukan itu kan. Kalau Anda mau jadi Kristen, lebih banyak bicara Yesus, lebih banyak bicara Kristen, lebih banyak bicara firman Allah, bukan membicarakan agama lama. Kalau begitu caranya, Anda tidak berbeda dari Yahya Waloni, Anda tidak berbeda dari Bangun Samudra, Anda tidak berbeda dengan yang lain-lain itu yang ngaku-ngaku dulunya pendeta, mereka dulunya ada pejabat penting di Kristen ya, padahal baunya tidak ada ya, baunya tidak ada. Anda tidak pernah mendengar nama mereka sebelum mereka jadi mu'alaf. Mereka itu bukan siapa-siapa, nobody. Tapi begitu mu'alaf masuk Islam, mengaku-ngaku sekolah di Vatikan lah, sekolah di Inggris lah, macam-macam, saudara, lucu ya. Nah, secara persis, maafkan saya kalau berkata, secara persis para murtadin ini menggunakan cara-cara semacam itu, dan ini bagi saya salah. Kenapa salah itu? Karena tidak ada dasar Alkitabnya. Tidak ada dasar Alkitabnya. Alkitab memerintahkan kita untuk hidup mirip Kristus dan memberitakan Injil. Memberitakan Injil berarti memberitakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Apa yang diterima para nabi dan para rasul yang sudah ditulis dalam Alkitab. Itu namanya memberitakan Injil. Nah, kalau dalam rangka memberitakan Injil, Anda ditangkap, Anda dipersekusi, Anda dianiaya, itu adalah satu kemuliaan dan kehormatan bagi seorang Kristen. Tapi ketika kita dipersekusi, ditangkap, ya, lalu kemudian dianiaya misalnya, diperlakukan diskriminatif, gara-gara saya mengikuti kelakuan tidak beres Yahya Waloni, yang menyerang Kristen membabi buta, lalu kita menyerang Islam membabi buta, bagi saya ini salah.
karena tidak ada dukungan Alkitabnya. Kalian tidak mendengarkan saya, malah dulu yang saya singgung murtadin itu. Kemudian Fatimah Sakdia mengorganisir seluruh murtadin melawan saya. Tapi kalau kalian tidak menghentikan cara ini, saya lihat akan terjadi terus penangkapan nanti. Ya, dan ini ketidakadilan. Jelas saya katakan tadi ketidakadilan, tapi Anda tidak mungkin mengharapkan keadilan yang normal sekali di negara yang seperti ini. Di negara yang dimana minoritas sulit mendapatkan keadilan. Maka caranya bukan begitu. Ya, pertama di samping tidak ada dasar Alkitabnya cara apologetika yang demikian, dan itu bukan apologetika ya. Menyerang agama lain itu bukan apologetika. Karena kita apologetika itu memberikan pembelaan terhadap iman Kristen. Maka sebetulnya kalau Nandar memaki-maki iman Kristen misalnya, menghujat, mengatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan lain sebagainya. Kita telanjangi argumentasinya yang bobrok itu. Serang Nandar dan argumentasinya. Bukan menyerang Islam. Bukan menyerang nabinya orang Islam. Itu salah, itu tidak alkitabiah itu. Seperti saya serang Suma. Saya serang argumentasi Suma. Tapi Anda kan mengejek-ejek saya. Muriwal ini tidak punya pemahaman Islam. Kau tahu dari mana saya tidak mempunyai pemahaman Islam? Saya belajar tentang Islam. Tetapi cara apologetika saya bukan seperti itu. Bukan mengutak-utik iman orang. Tetapi ketika orang lain mengutak-utik iman saya, maka saya memberikan pembelaan dan menelanjangi kebodohan argumentasinya yang menyerang iman saya. Nah, saya kira ini apologetika yang sebetulnya ditawarkan oleh Alkitab. Yang diinginkan oleh Alkitab. Tapi kita tidak melakukan itu.